Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini saya akan menerjemahkan analisa Abdul Bari Atwan, pemimpin redaksi Rai Al-Yom, situs web berita dan opini digital dunia Arab. Saya mengenal Pak Atwan sebagai sosok yang frontal terhadap Amerika, pro-Iran, dan sangat perhatian terhadap isu Palestina. Setiap Jumat sore beliau selalu setia menyapa para followernya yang jumlahnya hampir mencapai 900.000, dan di bawah saya cantumkan link video beliau yang menjadi sumber terjemahan pada hari ini. Intinya, beliau menyampaikan kondisi terkini perang Ukraina yang dimenangkan oleh Rusia. Kemudian beliau menyampaikan tentang suksesnya Saudi Arabia dalam memberi pelajaran kepada Amerika. Apa sajakah alasan yang beliau kemukakan? Ikuti terjemahannya setelah ayam jantan berkokok ini. ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن. Sebagai sosok yang sangat perhatian terhadap isu Palestina, Pak Atwan terlebih dahulu menyampaikan belasungkawa atas musibah yang mengakibatkan 21 orang yang berasal dari satu keluarga besar Palestina wafat dalam peristiwa kebakaran tragis di Gaza pada Kamis sore lalu. Terkait perang Ukraina, ini merupakan sudut pandang beliau dalam melihat perkembangan terakhir di mana rudal telah menghantam Polandia dan menewaskan 2 orang. Peristiwa yang belakangan ini banyak disebut-sebut bisa menyalakan perang dunia ketiga atau perang nuklir. Rudal yang menyerang Polandia ini bisa mengaktifkan pasal 4 dan 5 NATO tentang komitmen anggota NATO terhadap pertahanan diri kolektif dengan memberlakukan aturan serangan terhadap satu anggota sebagai serangan terhadap seluruh aliansi, yang Polandia merupakan salah satu dari sekitar 28 negara anggotanya. Telah diadakan pertemuan darurat dan Zelensky kembali membuat pernyataan ancaman. Muncul berita-berita yang sangat sensasional, dan apa yang terjadi akhirnya menurut Pak Atwan? Joe Biden dari tengah-tengah KTT G20 muncul dengan statement bahwa ini bukanlah rudal buatan Rusia dan bukan dilakukan oleh Rusia. Ini adalah rudal Ukraina yang ditembakkan secara tidak sengaja. Zelensky pun kelu lidahnya dan Polandia diam, dan mereka melakukan revisi atas langkah ini. Langkah yang menurut Pak Atwan sebagai langkah untuk memprovokasi Rusia dan menudingnya berada di belakang serangan rudal ini, supaya NATO langsung mengumumkan perang. Karena kondisi di Ukraina saat ini sangat buruk, ada perang propaganda yang belum pernah terjadi sebelumnya, ada banyak kedustaan yang luar biasa, maka rudal itu adalah sesuatu yang terencana. Dan menurut Pak Atwan, rapat 3 jam yang terjadi antara Joe Biden dan Presiden China ini yang telah dan akan mengubah rute perang di Ukraina. Dan Menteri Luar Negeri China mengungkapkan bahwa hubungan kami dengan Rusia yang kokoh dan strategis tidak akan pernah berubah. Sekarang serangan udara terus berlanjut di Kiev, dan Presiden Ukraina muncul menjelaskan bahwa listrik padam. Lalu bagaimana kalian orang-orang Ukraina hidup dengan suhu di bawah 5-10 derajat di bawah 0, tanpa listrik, tanpa gas, tanpa penghangat, tanpa penerangan? Bagaimana kalian menang dengan jumlah 10 juta orang atau lebih tanpa adanya listrik, tanpa adanya air? Kemenangan macam apa ini? Demikian Pak Atwan bertanya. Dari bocoran media massa barat, terungkap bahwa sekarang kami sedang bekerja untuk
membekukan perang, yaitu mereka ingin menghentikan perang yang pada hakikatnya adalah kemenangan bagi Rusia. Jika benar terjadi pembekuan perang, ini berarti perang sudah selesai. Selalu pasca pembekuan, setelahnya akan ada perundingan. Mereka sudah menceburkan Ukraina dan Amerika telah menipu Ukraina, atau Amerika sudah hancur leburkan rumah bangsa Ukraina. Tuding Pak Atwan, lihatlah Biden dalam 2 tahun pertama pemerintahannya, apa yang sudah dilakukannya. Bukan berarti Trump lebih baik, bukan. Tapi yang dibicarakannya adalah tentang Amerika sebagai deep state. Sekarang dingin dan salju sudah mulai masuk. Beberapa bulan ke depan akan menjadi bulan-bulan bencana bagi Eropa secara keseluruhan, dan yang paling parah bagi Ukraina. Orang berusaha untuk keluar dari krisis yang dibuat Amerika, permasalahan ekonomi, mata uang, inflasi yang melangit, yang semuanya merupakan permasalahan penting yang memerlukan jalan keluar. Maka perang Ukraina menurut Pak Atwan akan memasuki masa gencatan senjata. Ini juga merupakan kepentingan Presiden Putin Rusia, yang menurut beliau tidaklah rugi karena tidak hadir dalam KTT G20 di Indonesia. Di dalam pertemuan G20, menurut Pak Atwan, Amerika telah menipu dunia seluruhnya. Amerika yang telah mengatakan kami akan menghukum Muhammad bin Salman yang telah melanggar demokrasi, melanggar hak asasi manusia. Padahal menurut Pak Atwan, orang memandang Amerika, Masya Allah, mereka adalah orang-orang yang memiliki value, HAM. Mereka penuh etika dan moral, melindungi yang terzalimi dan lemah. Hari ini, yaitu pada hari Jumat, telah terbit keputusan dari pemerintah Amerika Serikat bahwa Muhammad bin Salman, Pangeran Saudi, memperoleh kekebalan hukum dari peradilan apapun, yang berarti termasuk kasus pembunuhan Jamal Khashoggi, kemudian kasus Al-Jabri yang melibatkan penyiksaan dan pembunuhan dan lain-lain, dan kasus-kasusnya yang sekarang semua kasus MBS atau Muhammad bin Salman dilemparkan masuk ke dalam tong sampah. Di sini Pak Atwan menyimpulkan bahwa Amerika tidak memiliki value, tidak juga moral. Amerika hanya mempergunakan bangsa Arab, dan bangsa Arab mengekornya saja, menghinanya. Bagaimana seorang pangeran Saudi datang dan Joe Biden mengacukannya secara total, dan malah menjumpai Presiden Cina, dan baru akan datang ke Saudi di pertengahan atau akhir Desember mendatang. Pak Atwan mengajak bangsa Arab jangan terus mengekor kepada Amerika, dan katakan kami tidak terima dihina. Lihat dengan sikap yang sudah diambil tatkala negara-negara OPEC berpegang teguh dengan keputusan untuk memangkas produksi minyak melawan keputusan Amerika Serikat. Kita baik-baik saja, kata beliau. Lalu mengapa kita, dalam hal ini bangsa Arab, merendahkan diri kita selama 70 tahun menjadi bocah-bocah atau domba-domba yang mengekor kepada Amerika? Taliban saja yang miskin, yang makanannya hanya roti dicelup teh, mereka bisa mengalahkan Amerika. Lalu bangsa Arab kenapa harus tunduk kepada Amerika? Dunia sudah berubah dengan cepat, dan katakan kepada Amerika, bas. Katakan kepada Israel, enough, khalas. Di akhir, Pak Atwan menyebutkan pekan ini ada drone Irankah atau Husikah yang menyerang kapal Israel hingga mengakibatkan asap membubung tinggi ke langit, yang itu merupakan menurut beliau adalah respon dari gerakan perlawanan. Israel yang 85% perdagangannya melintasi Laut Merah, Laut Arab, dan Samudra Hindia. Apa yang akan terjadi saat kapal-kapal mereka merasa terancam? Jadi menurut beliau hari-hari ke depan, beliau memprediksi akan terjadi banyak kejutan. Dan Pak Atwan menyatakan bahwa Netanyahu tidak akan pernah merasa tenang dan santai, dan akan ada kejutan yang sangat besar, dan bangsa Arab tidak akan tunduk kepada kalian.
كسب القلوب بحبه، أسر النفوس بخلقه، أبكى الآنام بشوقه، صلوا عليه وآله.